warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruang ini pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2022 dalam seminar hasil laporan dari Bapak Andri Nugroho. Terima kasih atas kehadiran Bapak Sabdo selaku Kepala Sekolah, Bapak Burhan selaku Mentor, serta kehadiran teman-teman sekalian dalam kesempatan berbahagia ini. Pada seminar hari ini dibagi menjadi dua bagian. Sesi pertama yaitu presentasi, sesi kedua saran dan tanggapan. Demi kelancaran acara hari ini, marilah kita bersama mengucapkan basmalah. Baiklah, kita mulai sesi pertama yaitu presentasi seminar dengan judul Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Koordinasi Pemerintah bagi kegiatan di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Meningkatkan budaya disiplin siswa melalui kegiatan upacara bendera di SD Negeri Mijen. Kepada Bapak Andri Nugroho, kami persilakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mijen Kota Surakarta, yang terhormat mentor kami Bapak Burhan Sotik Sarjana Pendidikan dan Bapak Ibu Guru selaku audien dalam kegiatan seminar hasil laporan orientasi PTKK tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya, sehingga pada kesempatan hari ini Jumat 20 Juni 2025 kita dapat berkumpul di sini, yaitu di ruang agama SD Negeri Mijen Surakarta dalam pelaksanaan seminar hasil laporan orientasi PTKK tahun 2025 di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dalam keadaan sehat. Baik, saya lanjutkan untuk seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Saya perkenalkan Andri Nugroho, Sarjana Pendidikan, jabatan ahli pertama sebagai guru Penjasorkes, NIPKK 1990 05 20 24 211 017, bertempat di unit kerja SD Negeri Mijen Kota Surakarta. Dalam kegiatan ini saya menghasilkan hasil dari kegiatan orientasi dengan mengambil judul yaitu meningkatkan budaya disiplin siswa melalui kegiatan upacara bendera di SD Negeri Mijen Surakarta. Pendahuluan ataupun latar belakang dari orientasi P3K merupakan kegiatan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai aparatur sipil negara atau ASN dan pembekalan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Setiap P3K wajib mengikuti orientasi P3K. Dengan adanya orientasi ini, diharapkan P3K bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sesuai nilai-nilai dasar ASN, antara lain berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik. Orientasi dalam P3K sangat penting karena dapat mendukung P3K untuk berintegrasi dengan lingkungan kerja secara cepat dan efisien. Semangat, komitmen, hingga loyalitas sebagai ASN juga akan diperkuat dalam orientasi P3K. Selanjutnya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu
diangkat berdasarkan perjanjian kerja atau jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. P3K juga mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau yang disingkat dengan berakhlak. Lalu untuk pelaksanaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kota Surakarta diselenggarakan oleh BKPSDM Surakarta ataupun BPSDM di Jateng pada tanggal 16 Mei sampai dengan 20 Juni, kurang lebih 1 bulan untuk angkatan 1 ini. Kemudian saya bacakan untuk visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama, visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Yang kedua, misi dari Kota Surakarta yaitu salah satunya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Dua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Tiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang tentunya saling menghormati. Selanjutnya, karena di sini saya seorang pendidik, jadi saya memaparkan tugas utama guru. Yang pertama yaitu tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Beban kerja guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan atau melatih sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Berikutnya yaitu kewajiban dan tanggung jawab guru. Guru berkewajiban merencanakan pembelajaran bimbingan yang bermutu, bernilai, dan mengevaluasi hasil pembelajaran serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan. Selanjutnya, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Guru bertanggung jawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai seorang pendidik sesuai dengan yang ditugaskan. Next. Nah, dalam pengambilan isu atau hasil kerja orientasi tempat pelaksanaan di SD Negeri Ijen Surakarta. Sebelumnya kami perkenalkan visi dan misi sekolah. Yang pertama, visi SD Negeri Ijen Kota Surakarta adalah mewujudkan peserta didik yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, mampu berinovasi dan cakap teknologi dalam mewujudkan iklim positif di sekolah. Kemudian ada 9 misi dari SD Negeri Ijen dalam penjabarannya. Yang pertama, menanamkan iman dan takwa atau imtak melalui pengamalan ajaran agama serta menumbuhkan akhlak mulia dalam setiap aspek kehidupan.
Dua, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik melalui pembimbingan dan pembinaan secara intensif. Tiga, menanamkan kemandirian, percaya diri, disiplin, serta tanggung jawab untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Empat, mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi dan bernalar kritis. 5. Mengikuti perkembangan zaman secara adaptif yang menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan literasi digital. 6. Membentuk peserta didik berkarakter, gotong royong, dan berkebinekaan global melalui kegiatan akademik dan non-akademik. 7. Menumbuhkan kesadaran kepedulian warga sekolah terhadap kelestarian lingkungan melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. 8. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mengoptimalkan program pengembangan sekolah. Yang terakhir, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Kami perkenalkan sebelumnya, baik, untuk SD Negeri Mijen di Nahkodai atau kepala sekolah kami, yaitu beliau Bapak Sabdo Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kemudian berikut adalah tampilan struktur organisasi atau SLT yang ada di SD Negeri Mijen, yaitu dari atas mulai dari kepala sekolah berdampingan secara langsung dengan komite sekolah. Kemudian di bawahnya di sini ada bendahara sekolah dan operator sekolah. Kemudian ke bawah turun ada bidang yang menggeluti tentang kesiswaan, kurikulum, kemudian UKS dan perpustakaan. Ke bawah lagi di sini ada guru-gurunya, karena di SD Negeri Mijen ada 2 rombel, jadi setiap kelas ada 2 guru. Kemudian guru mata pelajaran PJOK juga ada 2, guru mapel pendidikan agama Islam ada 2, kemudian 1 guru Kristen, guru Katolik, dan guru bahasa Inggris. Kemudian ke bawah ada penjaga dan siswa-siswi. Nah, ini dia. Berikut Bapak Ibu kami tampilkan dari rencana dan hasil kerja P3K dalam masa orientasi selama 1 bulan ini. Kami berkoordinasi langsung dengan mentor dan kepala sekolah, bahwasannya isu yang kami ambil bagi berikut ini. Yang pertama yaitu dari identifikasi isu. Yang pertama kami bahas yaitu belum optimalnya disiplin waktu dan kegiatan upacara bendera pada peserta didik di SD Negeri Mijen. Yang kedua, belum optimalnya disiplin berpakaian dan juga beratribut dalam kegiatan upacara bendera pada peserta didik SD Negeri Mijen. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya pembiasaan disiplin pada peserta didik untuk selalu dilakukan dimanapun mereka berada. Nah, dari sini kami mengambil isu yaitu kurang optimalnya kedisiplinan peserta didik dalam kegiatan upacara bendera. Jadi dari 3 identifikasi isu tadi mengerucut isu yang kami angkat yaitu berikut: kurang optimalnya kedisiplinan peserta didik dalam upacara bendera. Nah, gagasan menjadi judul atau tema yaitu meningkatkan budaya disiplin siswa melalui kegiatan upacara bendera di SD Negeri Mijen Surakarta. Berikut dokumentasi tahapan orientasi saya dengan mentor, teman sejawat, ataupun dengan Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama dari dimulai konsultasi atau berkoordinasi dengan mentor, beliau Bapak Buran Sodik, SPD. Kemudian merencanakan aktualisasi, saya juga berkoordinasi komunikasi dengan teman sejawat dan juga membuat aktualisasi. Kami bicarakan dengan kepala sekolah dan dokumentasi melaksanakan aktualisasi di hari Senin waktu upacara bendera berlangsung, dan yang terakhir mengevaluasi dari kegiatan yang sudah kami laksanakan. Next, konsultasi.
Nah, tahapan konsultasi ini yang pertama yaitu mengonsultasikan rancangan kerja pada mentor. Hasil mendapatkan persetujuan dari mentor, kemudian penerapan nilai berakhlak yang ada dalam hal ini yaitu berorientasi pada pelayanan. Next. Rencana atau merancang aktualisasi tahapan kegiatan, merancang pelaksanaan disiplin peserta didik dan kolaborasi dengan teman sejawat. Hasilnya memperoleh masukan dan motivasi serta memperoleh ide atau treatment penanganan yang tepat yang akan kami lakukan. Dari sini dapat penerapan nilai berakhlak yaitu kompeten. Next. Dalam perencana atau merancang aktualisasi ini, perancang pelaksanaan disiplin siswa. Proses pelaksanaan disiplin siswa memang tidak mudah. Hal ini perlu berkolaborasi atau bekerja sama dengan guru yang lainnya. Salah satu alasannya mungkin didasari oleh kurangnya pembiasaan peserta didik dalam hal melakukan hal disiplin tersebut. Melakukan kegiatan observasi pengamatan, ya, terlihat bahwa ada beberapa peserta didik yang melanggar aturan ketika upacara bendera dilaksanakan, seperti datang melebihi jam atau terlambat, kemudian tidak memakai atribut lengkap, topi, kemudian ikat pinggang dan lain-lainnya. Dengan meningkatkan disiplin dalam kegiatan upacara, maka akan berdampak positif. Salah satunya saat melalui kegiatan upacara bendera dapat menanamkan sikap nasionalisme, itu sudah pasti. Kemudian dua, dapat membiasakan berpakaian rapi dari atas sampai bawah, ya, dari mulai topi, kemudian dasi, ikat pinggang, kaos kaki, kemudian juga sepatu. Selanjutnya, dengan kegiatan upacara bendera dapat meningkatkan kemampuan menjadi seorang pemimpin bagi petugas upacara atau siswa. Selanjutnya, dapat menumbuhkan kerjasama dan kekompakan siswa saat berlatih maupun saat pelaksanaan upacara sendiri. Yang kelima, kegiatan upacara yang dilakukan di sekolah dapat menanamkan rasa kebangsaan. Yang terakhir yaitu dapat disiplin waktu. Nah, ini yang ingin kita tingkatkan. Ya, kemudian untuk membuat aktualisasi ini, tahapannya yaitu menyusun strategi disiplin peserta didik maksud kami. Kemudian mencari sumber belajar, kolaborasi dengan teman sejawat. Hasilnya output rancangan kedisiplinan terstruktur, mendapatkan sumber belajar berupa masukan atau ide gagasan. Dari hal ini nilai berakhlak yang muncul yaitu akuntabel dan adaptif. Next. Dan pada tahapan melaksanakan aktualisasi, melaksanakan kegiatan disiplin dalam pelaksanaan upacara bendera peserta didik. Hasilnya kegiatan dan arahan dalam kegiatan upacara, memberikan catatan-catatan dalam pelaksanaan upacara. Pemahaman peserta didik lebih meningkat. Jadi untuk meningkatkan kesadaran di sini, alhamdulillah bisa lebih baik. Kemudian penerapan nilai berakhlak yang muncul dari hal ini yaitu berorientasi pada pelayanan karena melayani peserta didik dan lebih kompeten. Next. Nah, ini tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi yaitu memberikan evaluasi dari jalannya kegiatan aktualisasi tadi. Hasilnya terlaksananya kegiatan evaluasi dapat meningkatkan pemahaman untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Dalam evaluasi ini mungkin saya ingin menyampaikan juga, mungkin dari anak sudah kita sosialisasikan, kita bacakan tata tertib yang ada di sekolah. Namun ada beberapa orang tua siswa yang belum bisa menyadari bahwasannya penting untuk disiplin waktu, ya, karena kaitannya dengan pengantaran. Ini kan hubungannya dengan orang tua. Kalau orang tuanya mengantarnya terlambat, otomatis anaknya juga terlambat. Nah, ini mungkin evaluasi ke depan dari saya. Nanti masukan untuk
kegiatan rapat dengan wali siswa atau wali murid di awal tahun atau ketika pengambilan rapot bisa disampaikan bahwasannya tata tertib sekolah yaitu harus disiplin. Kemudian penerapan nilai berakhlak yang muncul yaitu berorientasi pelayanan dan kompeten. Next. Hasil kegiatan disiplin dalam upacara bendera merupakan keberhasilan peserta didik setelah menempuh beberapa masukan dan arahan dari Bapak Ibu guru, teman sejawat, dan seluruh stakeholder warga sekolah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, pembiasaan, dan semangat peserta didik di lingkungan belajar. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi yang dapat kami sampaikan mengenai hasil dan juga perancangan dari hasil kegiatan orientasi P3K yang saya lakukan. Mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami mohonkan pada beliau mentor kami Bapak Burhan Sodik dan juga Bapak Kepala Sekolah Bapak Sabdo nanti bisa memberikan masukannya atau kritik dan sarannya agar lebih disempurnakan lagi. Begitu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada Bapak Burhan untuk memberikan tanggapan. Kepada Bapak Burhan kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk MC dan Pak Andri Nugroho. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik dari perencanaan, konsultasi, dan pelaksanaan sampai akhirnya pada seminar hasil ini. Selanjutnya masukan mawon, karena kedisiplinan ini memang penting dan bukan cuma tugas seorang guru BJOK, seorang atau salah satu guru saja, tapi tugas mendidik kedisiplinan itu tugas seluruh guru dan juga tentunya orang tua, peran dari orang tua. Makanya bisa di koordinasikan lagi bagaimana program-program di sekolah mungkin bisa sama-sama untuk meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi di SD. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Burhan untuk tanggapan serta sarannya. Berikutnya kepada Bapak Sabdo kami persilakan. Terima kasih Pak Andri atas paparannya berkaitan dengan peningkatan kedisiplinan siswa dalam kegiatan upacara bendera yang ada di SD Negeri Wijen. Mendengarkan dan melihat apa yang sudah dibuat berkaitan dengan PTB tadi, tolong nanti pada waktu kegiatan yang ada di sekolah secara langsung, tolong nanti perkuat materi dengan dasar teori yang sesuai dengan regulasinya dan perbanyak berkaitan dengan praktek baiknya. Rincikan peran serta setiap unsur sekolah, berarti nanti tolong bisa melibatkan stakeholder yang ada di sekolah kita. Dan yang keempat, berikan strategi dan tips yang implementasi sehingga anak-anak nanti bisa terpancing, bisa mengikuti dan menerapkan apa yang sudah kita programkan. Yang kedua, yang kelima, gunakan media sosial sebagai pendukung. Mengapa? Karena pada saat ini dengan medsos kegiatan-kegiatan kita bisa diupload baik di FB maupun di medsos yang lain. Kemudian pada waktu proses pembelajaran, tolong nanti mengajak secara interaktif, diskusi secara interaktif kepada anak-anak agar anak merasa diwongke sehingga pembelajaran bisa aktif. Setelah selesai apa yang sudah disampaikan tadi, jangan lupa sertakan evaluasinya.
kemudian refleksi kegiatan yang akan datang, sehingga kegiatan itu selalu berlutut berkesinambungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Satu untuk penanggapan serta sarannya. Setelah sesi terakhir berakhir, maka berakhirlah pula seminar pada hari ini. Kita tutup acara dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.